Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Khamsatu ahadis ikhtarahu Abu Hanifah wa nasaha waladahu Muhammad bin Abi Hanifah. Dari sekian ribu hadis yang dihafal oleh Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah memilih 5 hadis yang terfavorit, yang paling beliau senang, paling beliau cinta. Dan 5 hadis inilah yang merupakan nasihat terakhir beliau kepada anak beliau Muhammad bin Abi Hanifah. Hadis lepas dari apa? Terdiri dari sekian ribu hadis yang dihafal oleh Abu Hanifah, 50 hadis yang merupakan asotok kehidupan. Menurut Abu Hanifah sangat penting kelima hadis ini, sehingga beliau jadikan sebagai nasihat terakhir kepada anak beliau Muhammad bin Abi Hanifah. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Itu yang paling utama, kata Abu Hanifah kepada anak beliau Ananda Muhammad bin Abi Hanifah. Ayah sudah tua, ayah sudah dekat meninggal. Wasiat ayah kepadamu, innamal a'malu binniyat. Semua aktivitas hidup kuncinya pada niat. Semua kegiatan hidup, nilai hidup, segala kegiatan dalam hidup, niat, tergantung kepada niat. Nah, itu nasihat Abu Hanifah dengan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Makanya ini adalah tauhid, ini adalah akidah, sangat mendasar. Apapun yang kita lakukan, kita pakai baju, kita makan, kita minum, kita bicara, innamal a'malu binniyat. Karena Allah, ini menyokong karena Allah, ada tak ibadah dah, ada nilai. Menyokong karena Allah, walaupun kon ibadah, walaupun bukan ibadah, tapi bernilai pahala. Dapat jubu berpahala, dapat juni berpahala, takhim berpahala, satu menang di berpahala. Ayo tak? 3 ni belum. Bandung karena Allah. Kita senang karena Allah, kita marah karena Allah, semua karena Allah. Dan tidak makna innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua, dari Abu Hanifah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda bagus Islam seseorang manusia, yaitu sanggup meninggalkan apa yang tidak penting. Sebenarnya Abu Hanifah makna di antara tanda orang yang bagus Islamnya. Ini saya bagus nggak Islam saya? Saya bagus nggak Islam saya? Lihat saja, ada nggak hal yang tidak penting kita lakukan? Sibuk dengan yang hanya penting, dan kita tidak terlalu peduli dengan yang penting-penting. Ya, maka min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda
bagus Islam seseorang adalah dia sanggup melepaskan segala yang tidak penting. Kalau Nabi hotel, bayar penting Nabi hotel. Habis hotel yang hana nilai, yang malah lagi takut nyatanya agam bawa lu kupi, dia kupi panjau, tapi lucu-lucu Nabi hotel. Hanya gua kembali, maka ada tak kau lagi. Oleh panjang, lu kuih gerak. Akibat menantu berbahayanya tanya habis wate bayar hana penting. Tanpa sadar wate ya ilmu bahaya mati ilmu mati. Maka kena Abu Hanifah nyo hati yang kedua. Kayaknya udipnya lagak tanya ketika tanya lebih mengedepankan apa yang penting ketimbang yang tidak penting. Nah, skala prioritas yang lebih utama, yang hana utama. So, yang paling utama nantinya yang didahulukan. Yang hana utama kebahaya kita lakukan. So, yang paling utama ini, ya, yang paling utama ini. Dan cara tanya ukit kepada Abu Hanifah kepada anak-anaknya. Yang kelima, anak ulun makmum tua. Kekelian Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nasihat li Abu Hanifah kepada anak-anaknya, anak hana sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mempunyai rasa cinta, rasa sayang kepada saudaranya seperti dia ingin disayangi oleh saudaranya. Udipnya ni orang mengganti-ganti, bersayang-sayang. Kau dengan membenci-benci, bengek-bengek. Kau, tapi udip mengganti-ganti, bersayang-sayang. Maka kekil Abu Hanifah maknanya betul. Hana modal udip kecuali mengganti-ganti, bersayang-sayang. Mengganti-ganti, bersayang-sayang. Makanya menghadap mental bergata-gata sayang-sayang. Faham itulah niat tinggal kabuh hantar jom bergata. Baik bergata. Bergata, baik bergata. Mula-mula kan dia orang tu baju. Maksudnya bergata-gata sayang. Banyak orang belajar bergata. Ya, alhamdulillah bergata anak betul. Kata itu. Hari hanya bergata-gata ambil ketika kabuh ibuah. Kemudian hana mungkin doa dia dah tempat. Kau dari dulu lagi. Menantu kekil Abu Hanifah maknanya punya anulun bahwa udah tingkat modal gada berkasih sayang. Mana lagi modal? Apa dulu? Kalian yang keempat, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Dan firman Allah, yang halal jelas, yang haram jelas. Antara halal dengan halal disebut mutasyabihat, samar-samar. Ya, samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang merasa bodoh dengan mutasyabihat. Ketahuilah, faman ittaqa syubhat, orang yang hati-hati dengan syubhat, sungguh selamatlah agamanya dan kehidupannya. Orang yang tidak mau tahu dengan syubhat pasti jatuh dia dalam haram. Karra'i yar'a hawla lima, seperti orang yang menggembalakan binatang ternak dekat jurang, dekat sumur, dekat jurang. Yushaku ayyaqa, maka sangat-sangat besar peluang jatuh dalam jurang itu. Ala wa inna himallah maharimu. Ketahuilah bahwa jurang Allah dalam agama adalah sesuatu yang haram. Dan ketahuilah wa inna fi jasad mudghah, dalam tubuh ada satu gumpal. Idza saluhat saluhal jasad. Apabila satu gumpal daging itu baik, baiklah tubuh itu. Dan apabila rusak, rusaklah tubuh itu.
ketahuilah, yaitu hati, wahyal qalbu. Jadi hati halal haram sangat luar biasa resiko. Hati, pakon hati dan klub gambaran banyak makan yang tidak halal. Pakon hati dan bermasalah karena hanya terlalu banyak makan walaupun halal. Makan banyak halal berisiko, apalagi makan yang haram walau sedikit. Apa yang rusak? Hati. Makanya kadang gaduh kasih saya. Bukan dari Abu Hanifah Pak tegur-tegur. Yang halim kajilah. Dan ujung hadisnya hati. Apabila laga hati, getlah kehidupan. Apabila buruk hati, buruklah kehidupan. Antara hati dengan halal haram sangat dekat pengaruh. Baik hati karena makanan yang halal, rilau hati karena makanan yang haram. Aku nak bukan kisah Imam Syafi'i. Seorang murid mengadu pada Imam Syafi'i, ya Syekh, lu anda rentukan ya Syekh, gaji besar sebulan itu 5 juta, tapi ada saja masalah, tidak cukup, mau tubi-tubi masalah. Kenapa ya Syekh? 5 juta gaji, padahal lebih seharusnya. Ramai kawan-kawan 2 juta, 3 juta sudah cukup. Tapi saya 5 juta, masalah tu tak cukup. Mungkin Imam Syafi'i kalau diminta nasihat, coba bulan depan diminta dikurangi gaji 4 juta. 5 juta nanti ke Imam Syafi'i ukur 3 juta, baru ingat. Baik kan? Ya, lapor sama bendahara bulan Februari saya mohon rezeki saya, gaji saya 4 juta. Kenapa begitu? Begitulah, pokoknya jangan dikasih 5, 4 aja. Copot, masih juga masalah. Lapor lagi dengan Imam Syafi'i, ya Syekh, kenapa lawan kau si hanate kota matala? Kata Imam Syafi'i, kurangi sejuta lagi. Baru ingat, le juga tinggal lapor balik Januari, Februari, Maret le juga hancit kata Imam Syafi'i, minta kurangi sejuta lagi. Tinggal dulu baru ingat. 2, lapor pada Syekh ketika ambil gaji 2 juta. Ya Syekh, alhamdulillah saya bukan hanya cukup 1,5 juta tabung 500.000 cukup untuk belanja 1 bulan. Ada saja rezeki. Orang kasih ikan, orang kasih beras, orang kasih sayur. Cuma 500 belum belanja. Di juga ada tengok tabung, belum tabung. Lebih nanti ada dia Syekh. Pakon 5 juta nanti membantu 2 juta kasih. Ke Imam Syafi'i. 5 juta itu bukan gaji kamu, kerja kamu, capek kamu, lelah kamu, yang layak dibayar menurut Allah 2 juta. Lalu negara membayar kamu 5. Itu tidak sesuai dengan kecapean kamu, dengan kelelahan kamu, maka ada saja masalah. Yang jatah kamu terima cuma hanya 2 juta. Begitu capek kamu, lelah kamu, 2 juta yang layak. Ternyata cukup, bahkan ada tabungan 1,5 juta. Yang dibunuh halal haram. Jangan anggap biasa pengaruhnya kepada batin. Yang terakhir, nasihat Abu Hanifah kepada anak beliau, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara mana Allah anhu. Orang muslim adalah orang yang selamat, orang muslim yang lainnya dengan lidahnya, dengan tangannya, dengan sikapnya. Tuh orang Islam. Orang Islam, orang yang selamat tuh. Lidah, menjaruh, mensikap, memperbuatan selamat orang lain. Nah, yang kemudian taukur, lu nak get akai pahana. Kalau lu tahu, nak menderita kau membabaknya, sampai hati kau membabaknya.
sampai demam kok. Obat balik kodanya demam. Tiga ke abang dia demam. Tiga tu dia demam. Empat kampung, empat nama, empat impus. Dagingnya tajam lidah, lebih tajam dari silet. Sebab lidah dan tajam tak. Maka juga dia Abu Hanifah, betul. Orang Muslim, orang yang selamat orang lain dengan lidahnya, dengan tangannya, dengan sikapnya, perbuatannya. Terus wal muhajir man hajara ma Allah anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang hijrah dari segala larangan Allah, dari segala pantang Allah. Hijrah dia. Itulah orang yang hijrah. Kalau dia tidak hijrah, maka tidaklah disebut orang yang hijrah walaupun dia hijrah. Ya, mudah-mudahan innamal a'malu binniyat. Ini tauhid. Yang kedua yaitu orang Islam yang baik, orang Islam yang sanggup meninggalkan yang tidak penting, yang jelek. Orang yang beriman adalah orang yang punya kasih sayang, ya, cinta sayang kepada saudaranya yang lain seperti dia ingin disayangi oleh orang lain. Yang kebut, yang halal jelas, yang haram terang, dan ketahuilah akibat daripada halal haram kepada hati. Yang terakhir, yang kelima, orang Islam, orang yang aman orang lain dengan lidahnya, dengan tangannya, dengan perbuatannya, dengan sikapnya. Orang yang hijrah adalah orang yang hijrah dari segala larang pantang Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.